Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas harga pembelian dan harga penjualan. Nah, di pembahasan sebelumnya, kita udah membahas tentang untung dan rugi dengan persentasenya. Sekarang kita masuk ke harga pembelian dan harga penjualan. Dalam keuntungan dapat diperoleh harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Jika mengalami kerugian, maka harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian. Maka dapat disimpulkan dengan rumus harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi. Nah, untuk harga pembeliannya, harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Jadi, ini merupakan rumus dari harga pembelian dan harga penjualan. Misalnya, di soal yang ditanya harga penjualan dalam kondisi untung di soalnya, maka yang ditanya kita menggunakan rumus apa? Kalau yang ditanya dari soalnya harga penjualan dalam kondisi untung, berarti kita menggunakan rumus ini. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah rugi. Nah, misalnya yang ditanyanya harga penjualan dalam kondisi rugi, maka yang kita gunakan rumus harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi. Yang ini juga, misalnya yang ditanya harga pembelian dalam kondisi untung, maka rumusnya harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Misalnya yang ditanyanya harga pembelian dalam kondisi rugi di soalnya, maka kita menggunakan rumus harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapat untung sebesar 90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak. Berarti yang ditanya harga pembelian satu buah mainan. Nah, dari soal bisa kita tulis dulu yang diketahui ya, HJ atau harga jual ya. Harga jual 30 mainannya 432.000. Nah, terus tokonya memperoleh untung sebesar 90.000. Yang ditanya harga pembelian, berarti harga pembelian dalam kondisi berarti pakai rumus yang mana? Harga pembelian yang ditanyanya dalam kondisi untung. Nah, berarti pakai yang ini. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Karena kan dari soal kondisinya dia untung. Maka harga beli sama dengan harga jual atau HJ ya Ibu singkat, dikurang untung. Harga beli sama dengan harga jualnya berapa? 432.000. Kurang untungnya 90.000. Maka harga pembeliannya adalah 342.000. Karena yang ditanya adalah harga pembelian satu buah mainan. Maka harga pembelian atau harga beli satu buah mainan 342.000 dibagi berapa tadi? Dia kan berhasil menjual 30 buah mainan, berarti dibagi 30. Berarti harga satuannya 342.000 dibagi 30 adalah 11.400. Maka satu buah mainan anak harganya 11.400.
Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan karena untung dan rugi dapat dinyatakan dalam bentuk persen, maka persentase untung dan persentase rugi dapat dinyatakan dalam bentuk sebaliknya. Nah, di sini ada rumus untung dan rugi. Misalnya yang diketahui dari soal adalah kondisinya untung dalam bentuk persen dan diketahui harga pembeliannya, maka kita bisa menggunakan rumus untung sama dengan persen untung dikali harga pembelian. Nah, misalnya dari soal kita diketahui dalam kondisi rugi atau persentase ruginya dan diketahui harga pembelian, maka kita bisa menggunakan rumus rugi sama dengan persentase rugi dikali harga pembelian. Jadi ini adalah rumusnya ya. Nah, kalian juga harus paham tadi yang udah Ibu jelaskan yang pertama, yang ini. Kalian harus paham rumusnya, kemudian kalian juga harus paham rumus yang ini. Nah, Ibu punya contoh soal yang kedua. Di sini ada pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Nah, di sini yang diketahui dari soal apa? Harga pembeliannya 800.000 dan untungnya adalah 15%. Yang ditanya dari sini adalah harga jual. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Harga beli 800.000, untungnya 15%. Nah, karena yang diketahui adalah untung atau persentase untung dan harga pembelian, maka kita bisa menggunakan rumus ini yang untung. Untung sama dengan persentase untung dikali harga pembelian. Berarti untung sama dengan persentase untung kan 15%, berarti 15/100 dikali harga pembeliannya atau harga beli 800.000. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan, 15/100 dikali 800.000. Nah, agar mudah kita sederhanakan dulu yang ini 15/100. Sama-sama kita bagi 5. Berarti 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20 dikali 800.000. Nah, ini bisa dicoret nih 80-nya. 80 bagi 20. Ini sisa. Nah, berarti jadinya berapa? 120.000. Nah, dia mempunyai untung 120.000 dari 15% itu ya. Jadi dia menghendaki untung 15% dan dapatlah untungnya 120.000. Maka harga penjualan kan yang ditanya, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Harga penjualan atau harga jual. Nah, berarti kalau yang ditanyanya harga penjualan dalam kondisi untung, berarti rumusnya pakai yang mana? Yang ini ya. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Kan dalam kondisi untung. Harga jual sama dengan harga pembelian atau harga beli ya, Ibu singkat, ditambah untung. Harga belinya 800.000. Untungnya tadi udah kita cari 120.000. Maka harga penjualan barangnya 920.000. Paham ya sampai sini? Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Berdasarkan uraian dan rumus yang diperoleh dapat disimpulkan ada harga penjualan. Ini bisa kalian baca. Di sini juga ada harga pembelian, bisa kalian baca. Nah, Ibu ringkas
dari yang harga penjualan yang tadi sama yang ini, harga pembelian, Ibu ringkas menjadi rumus seperti ini agar mudah dipahami. Nah, di sini dalam bentuk persentase ya atau persen. Jadi, misalnya di soal diketahui dalam kondisi untung yang ditanyanya harga jual, maka rumusnya harga jual sama dengan 100 ditambah P. P ini adalah persentase atau persen. Persen dalam bentuk soalnya dibagi 100 dikali harga beli. Kemudian misalnya di soal yang diketahui dalam kondisi untung yang ditanya harga beli, maka rumusnya harga beli sama dengan 100 dibagi 100 ditambah P dikali harga jual. P adalah persen. Nah, yang di sini misalnya yang diketahui dari soal adalah kondisinya rugi. Yang ditanya harga jual, maka rumusnya harga jual sama dengan 100 dikurang P dibagi 100 dikali harga beli. Selanjutnya, misalkan yang diketahui dari soal dalam kondisi rugi, yang ditanya harga beli, maka rumusnya harga beli sama dengan 100 dibagi 100 dikurang P dikali harga jual. Nah, ini rumus-rumus ini bisa kalian pahami ya, jangan sampai ketukar. Ini dalam kondisi untung, yang ini dalam kondisi rugi. Nah, di sini Ibu punya contoh soal yang ketiga. Toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga 96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Berapa harga pembelian selembar kain batik? Nah, dari soal bisa kita tulis dulu yang diketahui dari soal apa aja, yaitu harga jual atau HJ ya Ibu singkat. Harga jualnya 96.000, ruginya 25%. Yang ditanyakan harga pembelian. Nah, yang ditanya tadi harga belinya, berarti harga beli dalam kondisi rugi. Berarti rumusnya pakai yang mana? Yang ini, harga beli dalam kondisi rugi. Harga beli sama dengan 100 dibagi 100 dikurang P dikali harga jual. Nah, ini rumusnya harga beli sama dengan 100 dibagi 100 dikurang P dikali harga jualnya. Kita tulis, masukin angkanya 100 dikurang P-nya, persentasenya, persentase ruginya berapa? 25%. Dikali harga jualnya berapa? 96.000. 100 dibagi 100 dikurang 25%, berarti 75 dikali 96.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Didapat 20/15. Sama-sama dibagi 3, sama-sama dibagi 5. 100 dibagi 5 20, 75 dibagi 5 15 dikali 96.000. Didapat 128.000. Nah, ini kan yang ditanya adalah harga pembelian selembar kain, ya kan? Berarti 1 lembar. Kan tadi belinya dia 2 lembar. Maka harga selembar kain 128.000 dibagi 2, 64.000. Nah, semoga paham ya. Nah, kemudian ini contoh soal yang keempat agar kalian lebih paham. Sebuah toko menjual sepasang sendal jepit seharga 8.000. Jika dengan harga tersebut pemilik toko memperoleh untung 25%, tentukan harga pembelian sepasang sendal tersebut. Diketahui dulu dari soalnya, kita tulis harga jual sepasang sendal jepit
8.000, untungnya 25%. Yang ditanya adalah harga pembelian, berarti harga pembelian dalam kondisi untung. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, harga beli dalam kondisi untung. Harga beli sama dengan 100 dibagi 100 ditambah P dikali harga jual. Nah, bisa kita masukin angkanya 100 per 100 ditambah persentase untungnya 25% dikali harga jualnya 8.000. 100 per 100 ditambah 25 berarti 125 dikali 8.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan 100 per 125. Nah, maka bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 25. 100 dibagi 25 4. 125 dibagi 25 dikali 8.000. Nah, maka didapat 6.400. Maka harga pembelian sepasang sendal adalah 6.400. Semoga kalian bisa paham ya. Di sini Ibu mau jelasin lagi yang contoh soal nomor 2 ini. Dia bisa menggunakan rumus harga penjualan dan harga pembelian dalam kondisi untung dan kondisi rugi. Nah, bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi di sini pedagang elektronik membeli CD dengan harga 800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Yang diketahui dari soal adalah harga pembelian 800.000 dalam kondisi untung 15%. Yang ditanya adalah berapa harga penjualannya? Berarti harga penjualan dalam kondisi untung. Maka rumus yang digunakan adalah harga penjualan dalam kondisi untung sama dengan 100 ditambah persentase dibagi 100 dikali harga beli. Nah, di sini udah Ibu tulis ya. Harga pembeliannya adalah 800.000, kondisi untungnya adalah 15%, yang ditanya adalah harga penjualan. Berarti harga penjualan dalam kondisi untung. Maka rumus yang digunakan adalah 100 ditambah P dibagi 100 dikali harga beli. Kita masukin 100 ditambah persentasenya adalah 15%. Dikali harga pembeliannya adalah 800.000. Sama dengan 115 dibagi 100 dikali 800.000. Nah, ini bisa kita coret ya. 800 bagi 100 dapat 8. Jadi 8.000 dikali 115.000 adalah 920.000. Nah, sama ya hasilnya seperti cara yang pertama. Jadi hasilnya sama-sama 920.000.